Shalom Bapak Ibu Saudara semua, kita kembali datang kepada Tuhan. Kita mau beribadah kepadanya pada hari ini. Kita bawa setiap syukur kita bawa setiap sembah dan puji bagi Dia. Kami mau tinggikan nama-Mu Tuhan. Hanya Engkau yang layak untuk terima segala pujian. Haleluya Yesus. Bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu, ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya, betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Kami bersyukur Tuhan, ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu, ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya, betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Mari bangkit berdiri saudara. Tinggikan dirimu, mengatasi langit, sebab kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, mengatasi bumi, tinggi
segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami sungguh bersyukur pada hari ini. Kami bisa tinggikan nama-Mu Tuhan. Engkau yang layak terima. Kami bersyukur. Engkau Allah yang berkuasa memberikan kami kemenangan hari demi hari Tuhan. Kami mau berjalan bersama-Mu Tuhan, dan Engkau akan berjalan bersama kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap Tuhan untuk menerima setiap berkat-Mu pada hari ini. Kami siap menari untuk Engkau. Kami mau tinggikan nama-Mu lebih lagi. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk memuji Tuhan, katakan amin. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Mari bertepuk tangan bagi Dia. Tuhan Yesus setelah memberi kuasa untuk kita siap untuk terima kuasanya. Amin. Yes. Kita tak ditebus dengan darahnya. Kita jadikan pemenang dan lebih dari pemenang. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu, kami bait kudus-Mu, sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami siap kuasa. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu, sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Kami mau berlari Tuhan, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami terima kuasa-Mu, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Yes Tuhan. Katakan berlari sampai tujuan, dapatkah mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan.
Sorak bagi namanya. Dia Allah yang layak ditinggikan. Kita mau sembah Dia lebih lagi. Tuhan berfirman di Yesaya 41 ayat yang ke-10. Dia berfirman, janganlah takut, janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan engkau, aku akan menopang engkau dan memegang tangan kananmu dan membawa engkau ke dalam kemenangan. Kita percaya Tuhan tidak akan pernah sekalipun meninggalkan kita. Dia Allah Immanuel, Tuhan Allah beserta dengan kita, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kita mau percaya dan terus percaya Dia Yesus Juru Selamat dalam hidup kita. Berterima kasih Tuhan untuk karya-Mu. Oh Yesus Tuhan. Ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kebenaran
kami. Engkau juru selamat kami Tuhan. Kami bersyukur. Karyamu, karya penebusanmu Tuhan. Engkau telah selamatkan kami. Engkau bawa kami kepada terang-Mu, ke dalam kehidupan-Mu Tuhan yang kekal. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Hari ini kami ada karena anugerah-Mu, karena kasih-Mu, kasih setia-Mu, kemurahan-Mu Tuhan. Kami mau tinggal di dalam-Mu. Kami mau terus bersekutu dengan Engkau. Kami menaruh seluruh pengharapan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Yesus, Engkau Tuhan. Yesus. Sungguh kami tahu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kami mau percaya kepadamu Yesus. Kami mau tidak mengandalkan kekuatan kami mau mengandalkan kekuatan daripada Engkau. Kami bersyukur Tuhan. Kami mau duduk tinggal diam di dalam-Mu Tuhan. Hati kami tenang Tuhan di dalam-Mu. Kami mau siap Tuhan. Kami mau siapkan hati kami untuk terima berkat-Mu hari ini. Untuk terima kebenaran firman-Mu Tuhan. Melalui hamba-Mu yang akan menyampaikan setiap isi firman-Mu. Biarlah kami dengar akan firman-Mu Tuhan. Dengan kepenuhan hati kami, segenap hati kami mau dengarkan firman-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silahkan duduk saudara. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali dalam ibadah online pada hari ini. Kita berada pada tanggal 17 Januari tahun 2021. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan nyatakan kesiapan hati kita. Saya undang kita berdiri sama-sama dan menyatakannya bersama dengan saya. 1, 2, 3, ini Alkitabku, aku adalah seperti yang dikatakannya, aku memiliki apa yang dikatakannya, aku sanggup melakukan apapun yang dikatakannya. Hari ini aku akan diajarkan firman Tuhan, aku mengaku dengan yakin bahwa hatiku siap dan pikiranku menerima. Aku tidak akan pernah menjadi sama lagi. Aku adalah gereja yang hidup dan berbuah. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Nah, hari ini di tanggal 17 Januari ini kita masih ada dalam suasana tahun yang baru, tahun 2021. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, tema firman kudus hari ini adalah percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Ayat firman Tuhan terdapat di dalam Amsal pasal yang ketiga, ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Mari kita membacanya bersama-sama dari Amsal pasal yang ketiga, ayat yang kelima sampai ayat yang keenam. 1, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Amin. Ya, puji Tuhan, dalam King James dikatakan, trust in the Lord with all your heart. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita akan melihat tujuan pembahasan kita adalah untuk mengajarkan agar kita tetap percaya kepada Tuhan di tahun 2021 ini. Kita mungkin akan menghadapi banyak tantangan-tantangan yang belum kita ketahui apa yang akan terjadi di depan kita. Tapi firman Tuhan berjanji kepada kita bahwa kalau kita percaya kepada Tuhan, kita bersandar kepada Tuhan, dan dikatakan maka Dia akan meluruskan jalan hidup kita. Nah, saudara, tentu setiap kita merindukan hal ini. Ya, kita rindu jalan hidup kita diluruskan oleh Tuhan di tahun 2021. Yang tadinya ada banyak pergumulan-pergumulan, dilapangkan usaha kita, dilapangkan keluarga kita, kesehatan kita juga dipulihkan oleh Tuhan. Nah, karena itu kita akan belajar dari Amsal pasal yang ketiga ayat 5 sampai yang ke-6. Yang pertama yang diminta oleh Tuhan adalah percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Nah, kata-kata ini berarti bahwa
kita harus mempunyai satu ketetapan hati, kepercayaan yang teguh kepada Tuhan, yaitu bahwa di dalam hati kita tidak ada lagi suatu keraguan bahwa Yesus adalah juru selamat kita satu-satunya yang dapat membawa kita kepada hidup yang kekal. Dan saudara, bahwa pengakuan kita itu bukan hanya pengakuan di mulut saja, tetapi pengakuan kita itu harus ada juga di dalam pikiran kita dan juga di dalam tindakan kita. Ya, saudara-saudara, saya ingin mengingatkan saudara tentang sebuah cerita tentang Mr. Blondin. Ya, kita tahu bahwa Mr. Blondin ini adalah seorang pemain akrobatik. Pada suatu hari dia ingin melakukan satu pertunjukan yang spektakuler di jeram Niagara. Jeram Niagara adalah sebuah jeram yang sangat besar, yang sangat luas, yang sangat bergemuruh, air terjunnya begitu hebat luar biasa. Ya, jeram Niagara ini ada di antara perbatasan Amerika dan Kanada. Saudara, Mr. Blondin membentangkan tali baja dari ujung yang satu ke ujung yang satu di jeram Niagara. Lalu para penonton sudah siap untuk menyaksikan pertunjukan yang spektakuler ini. Apa yang dia akan lakukan, saudara-saudara? Dia akan berjalan di atas seutas tali baja ini, menyeberang dari ujung satu ke ujung yang satu. Penonton sudah siap, MC bertanya kepada para penonton, "Wahai para penonton, apakah kalian percaya bahwa Mr. Blondin bisa menyeberang dari ujung satu ke ujung yang satu? Di bawahnya ada jeram Niagara." Nah, orang yang biasa menyaksikan pertunjukan Mr. Blondin, mereka langsung berkata, "Oh, kami percaya Mr. Blondin bisa melakukan hal itu." Saudara, tapi ada sebagian orang yang berpikir, ya di dalam pikirannya, mereka berkata kalau Mr. Blondin melakukannya di sebuah gedung yang tinggi, kemudian dia melakukan akrobatik itu, berjalan di seutas tali dan di bawahnya ada jaring penyangga, jadi kalau jatuh juga dia ke jaring. Tapi kalau ini di tempat terbuka, kemungkinan ada angin yang deras, jangan-jangan Mr. Blondin akan celaka. Karena itu yang berpikir, ya mereka berkata, saya akan wait and see, akan tunggu dulu. Saya percaya kalau sudah melihat. Saudara, apapun yang diucapkan atau dipikirkan oleh para penonton tidak mengganggu konsentrasi Mr. Blondin. Dan apa yang dia lakukan, ternyata dia berhasil menyeberang di seutas tali dari ujung yang satu ke ujung yang satu. Semua penonton tepuk tangan dengan meriah luar biasa. Nah, MC-nya mulai berkata kembali, kali ini Mr. Blondin akan menyeberang kembali dari ujung satu ke ujung yang satu. Kalau tadi dia tidak membawa apa-apa, kali ini kali yang kedua Mr. Blondin akan membawa sebuah gerobak sorong dan di dalam gerobak itu akan diisi sekarung pasir. Ya, kira-kira mungkin 60-70 kilo begitu. Saudara-saudara, lalu MC-nya bertanya kepada para penonton. Penonton, apakah kalian yakin Mr. Blondin bisa membawa, menyorong satu gerobak ini yang berisi pasir dari ujung satu ke ujung yang satu? Yang sangat fanatik dengan Mr. Blondin, mereka langsung berkata, percaya. Tapi yang masih pakai logika, mereka masih berpikir, kalau tadi Mr. Blondin bisa melakukan karena tidak membawa apa-apa. Tapi kalau sekarang kali yang kedua, Mr. Blondin membawa gerobak sorong. Saya belum mau percaya, saya ingin melihat dulu, baru saya percaya. Sekali lagi, apapun yang dipikirkan dan diucapkan oleh para penonton tidak mempengaruhi Mr. Blondin. Dan untuk kali kedua, Mr. Blondin menyeberang di atas utas tali dengan mendorong sebuah gerobak sorong. Dan ternyata dengan kepiawaiannya, Mr. Blondin sampai di seberang. Semua penonton bertepuk tangan. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan,
Ya, kali yang kedua Mr. Blondin sudah berhasil membawa gerobak sorong diisi sekarung pasir. MC sekarang bertanya kembali kepada para penonton. Penonton, kalau sekarang Mr. Blondin untuk kali yang ketiga, dia akan menyeberang di tali yang sama, di tempat yang sama, dengan gerobak yang sama, tapi kali ini karung pasirnya kita akan turunkan dan kita akan ganti dengan seorang manusia. Lalu MC bertanya kepada para penonton, penonton, apakah kalian yakin Mr. Blondin bisa membawa gerobak berisi seorang manusia menyeberang di atas tali yang sama sampai ke seberang sana? Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan yang fanatik langsung berkata, saya percaya. Nah, yang pakai logika, saudara yang mulai berpikir, 1 kali berhasil, 2 kali berhasil, yang ketiga kali kalau saja orang yang ada di dalam gerobak ini diam, ya, tenang, pastinya Mr. Blondin berhasil. Saudara, lalu yang tadi pakai logika ketika ditanya kembali oleh MC-nya, apakah kalian percaya Mr. Blondin akan membawa gerobak dengan seorang manusia di dalamnya berhasil menyeberang ke seberang sana? Saudara-saudara, dengan serempak mereka berkata, kami percaya, kami percaya. Nah, saudara-saudara, tetapi yang menjadi permasalahan adalah siapa orang yang mau naik di atas gerobak itu untuk menggantikan karung pasir tadi. Saudara, MC mulai bertanya kepada seorang bapak, apakah bapak percaya Mr. Blondin bisa menyeberang dengan membawa gerobak berisi orang sampai di ujung sana? Si bapak ini berkata, oh dari pertama saya sudah percaya Mr. Blondin hebat. Lalu MC berkata, kalau begitu coba bapak naik ke gerobak itu, ya, berjalan bersama dengan Mr. Blondin. Oh, ternyata bapak ini berkata, oh jangan saya itu punya sakit jantung, ya. Jadi saya takut ketinggian, nanti kalau, wah pokoknya jangan saya lah. Dengan banyak alasan si bapak ini menolak. Wah katanya percaya, tapi disuruh naik tidak mau. Dia tanya lagi kepada seorang yang masih muda, ya, hai anak muda, apakah kalian percaya sekarang untuk ketiga kali Mr. Blondin bisa menyeberang ke sana? Pemuda ini berkata, tadinya saya tidak percaya, tapi setelah saya melihat atraksi yang kedua, saya yakin Mr. Blondin juga sanggup menyeberang ke sana dengan seorang manusia di atas gerobaknya. Lalu MC berkata, kalau begitu anak muda silakan masuk ke gerobaknya. Anak muda ini berkata, oh jangan saya ini belum menikah, nanti kalau terjadi apa-apa orang tua saya bagaimana. Jangan dengan saya, ya. Nah saudaraku, banyak orang yang ditanya di sekitar penonton itu yang mengaku bahwa mereka percaya Mr. Blondin bisa. Tetapi ketika mereka ditawari untuk naik ke dalam gerobak itu, tidak ada satupun yang mau naik ke dalam gerobak sorong itu. Wah, MC-nya berkata, kalau begitu pertunjukan yang ketiga ini batal, ya. Ayo bubar-bubar saja. Tapi sebelum bubar tiba-tiba ada seorang remaja mengangkat tangannya dan berkata, saya mau, saya bersedia, saya percaya. Nah saudara-saudara, apa yang terjadi? Tanpa bertanya-tanya lagi, anak remaja ini langsung naik ke atas gerobak dan Mr. Blondin mendorongnya. Saudara-saudara, semua penonton terhenyak, terdiam. Mereka tidak berani bernafas kencang-kencang, saudara. Takut hembusan nafas itu mengganggu konsentrasi Mr. Blondin. Nah saudara, ternyata dengan kepiawaiannya Mr. Blondin sampai ke seberang sana. Semua penonton tepuk tangan. Ya, nah saudaraku yang tadi percaya, semakin percaya, yang tadi dengan logika
mulai percaya. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah, sampai di seberang, kemudian orang mulai bertanya-tanya, siapa anak remaja ini? Kok berani-beraninya dia naik bersama dengan Mr. Blondin? Apakah dia tidak takut? Nah, ketika pertanyaan itu ditanyakan kepada anak muda ini, hai anak muda, kenapa kok kamu berani? Oh, anak muda ini berkata, saya berani. Kamu tidak takut? Tidak, tidak sama sekali. Apakah orang tuamu tidak marah? Kamu mengambil keputusan yang sangat berbahaya. Apa orang tuamu tidak marah? Oh, anak muda ini berkata, tidak, orang tuaku tidak marah. Ya. Nah, saudara, kemudian pertanyaan berikutnya, siapa orang tuamu? Apa yang dijawab anak remaja ini? Dia berkata, bapakku, ya Mr. Blondin itu adalah bapakku. Oh, ketika serku orang-orang mendengar pernyataan dari anak ini, mereka berkata, oh pantesan. Pantesan dia berani karena dia adalah anak Mr. Blondin. Kalau kita kan bukan anaknya. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa bedanya percaya penonton dengan percayanya anak Mr. Blondin? Para penonton hanya percaya di mulut atau di pikiran bahwa Mr. Blondin sanggup, tapi mereka tidak mau melakukan. Berbeda dengan anak Mr. Blondin. Dia bukan hanya percaya di mulut, bukan setuju di dalam pikiran, tetapi dia juga melakukan. Nah, saudara-saudaraku, seperti itulah harusnya kepercayaan kita kepada Tuhan. Bahwa kita bukan hanya percaya di mulut, bukan hanya setuju di dalam pikiran bahwa Tuhan sanggup, Tuhan mampu, Tuhan berkuasa, dan saya sudah melihat tanda-tanda mujizat, saya sudah mengalami. Bukan hanya itu, saudaraku. Ketika kita diminta percaya kepada Tuhan, harus dengan segenap hati kita dan di dalam tindakan kita. Berikutnya, mengapa kita harus percaya kepada Tuhan? Nah, saudaraku, kita harus percaya kepada Tuhan karena melalui percaya kita bisa menghampiri Tuhan. Dalam surat Ibrani pasal yang ke-11 ayat 1 dan ayat yang ke-6, saya bacakan firman Tuhan ini. Ibrani 11 ayat 1 mengatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ayat 2, sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Ayat yang ke-6 mengatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, dia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, kenapa kita harus percaya kepada Tuhan? Ya, karena dengan percaya itu kita menghampiri Tuhan. Minggu yang lalu sudah saya sampaikan bahwa manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Roh kita itulah bagian tubuh kita yang paling dalam dan disitulah bersemayam iman kita, percaya kita. Kalau kita percaya kepada Tuhan, roh kita dihidupkan, roh kita punya koneksi dengan Tuhan, dengan roh kita itu, dengan iman kita itu, kita menghampiri Tuhan. Sebab ayat ini mengatakan bahwa tanpa iman kita tidak mungkin berkenan kepada Tuhan. Dan saudara dikasih oleh Tuhan bahwa Ibrani pasal yang ke-11 berisi daftar tokoh-tokoh perjanjian lama yang percaya kepada Tuhan. Bagaimana mereka melakukan suatu tindakan yang sangat-sangat spektakuler karena mereka mempunyai iman. Ya, salah satu contoh saya bacakan ayat 5, karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Jadi ketika kita percaya kepada Tuhan, kita berkenan kepada Tuhan. Ayat yang ke-7, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Karena iman itu ia menghukum dunia,
Dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Jadi saudaraku, kita melihat di situ nanti kalau saudara membaca Ibrani pasal 11, saudara menemukan bahwa daftar orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan bagaimana mereka melakukan suatu tindakan-tindakan iman. Haleluya. Nah, berikutnya, sampai kapan kita harus percaya kepada Tuhan? Ya, saudara, sampai kapan? Kalau kita membahas tentang iman, tentang percaya, ya sampai kapan kita harus percaya sama Tuhan? Saudara, ada ayat firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-12. Saya bacakan ya. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Nah, saudara, ini menggambarkan kepada kita bahwa sekarang pengenalan kita kepada Tuhan tidak sempurna. Kalau kita membaca di dalam 1 Korintus pasal 13 ini berbicara tentang kasih, dan Rasul Paulus menerangkan bahwa semuanya itu belum sempurna. Kasih kita kepada Tuhan belum sempurna. Pengharapan kita kepada Tuhan belum sempurna. Apa-apa yang kita lakukan juga belum sempurna, termasuk iman kita belum sempurna. Jadi kalau kita bertanya sampai kapan kita harus percaya kepada Tuhan, adalah sampai kita berjumpa dengan yang sempurna. Nah, Rasul Paulus memberi satu gambaran, dikatakan sekarang kita melihat seperti dalam cermin. Ya, cermin. Saudara, di dalam Alkitab, pada zaman Alkitab, cermin belum seperti sekarang. Kalau sekarang kita bercermin, kita melihat wajah kita yang sebenarnya. Nah, tapi zaman dulu orang bercermin pada cermin tembaga. Jadi logam tembaga ini yang digosok begitu rupa sampai mengkilat, ya. Nah, saudaraku, semengkilat-mengkilatnya tembaga tidak seperti cermin kaca zaman sekarang. Jadi pada waktu dulu orang ketika bercermin, saudaraku, itu dia melihat seperti satu wajah yang buram. Karena memang cerminnya seperti itu. Nah, Rasul Paulus menggunakan metafora ini bahwa kita ini seperti cermin. Seperti cermin pada zaman dulu. Ya, belum sempurna, saudaraku. Jadi, sampai kapan kita harus percaya kepada Tuhan? Sampai kita berjumpa dengan yang sempurna, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dialah yang sempurna. Ya, ada satu ayat lagi, saudara, di dalam 2 Timotius pasal yang keempat, beberapa ayat ini. Ya, saya bacakan dari 2 Timotius 4 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Kita tahu bahwa surat 2 Timotius ini adalah surat yang terakhir yang ditulis oleh Paulus. Dia berkata, ayat 5 sampai 8. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Nah, jadi saudara yang dikasih Tuhan, Rasul Paulus berkata, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Di atasnya dia bilang, saat kematianku sudah dekat. Dia merasakan tanda-tanda kematiannya sudah mendekat.
kita tahu bahwa Paulus menjadi salah seorang martir yang pahit, saudara-saudaraku. Dia merasakan itu. Dan satu kalimat yang sangat luar biasa dikatakan, aku telah memelihara iman. Artinya dia percaya sampai nafas yang terakhir. Jadi kalau kita ditanya sampai kapan kita harus percaya kepada Tuhan, sampai hari terakhir kita. Puji nama Tuhan ya, beberapa hari ini atau beberapa minggu ini kita melihat video atau mendapat kabar beberapa orang yang meninggal dunia ya. Ada yang barusan ini meninggal dunia, bahkan para pendeta juga meninggal dunia, saudara. Ada satu pendeta meninggal dunia ketika dia ada di mimbar seperti ini. Ya, saudara-saudaraku, dan itu adalah saat di mana terakhir bagi dirinya dan dia telah memelihara iman. Harapan saya bahwa setiap kita juga memelihara iman kita sampai hari yang terakhir. Baik, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, kata percaya ini sangat penting di dalam kekristenan. Karena perjalanan kita adalah perjalanan dengan iman, dengan percaya, bukan dengan penglihatan. Nah karena itu iman kita ini harus terus diasah, iman kita ini harus terus ditempa, iman kita ini harus terus diuji. Bahkan Alkitab mengatakan bahwa iman kita ini akan diuji seperti emas, dibakar sampai keluar menjadi emas yang murni. Nah saudara, kata percaya yang dipakai dalam Alkitab bahasa Inggris adalah menggunakan kata trust. Ya, dikatakan trust in the Lord with all your heart. Saudaraku, dalam Alkitab, ya, baik perjanjian lama atau perjanjian baru, ada dua kata yang digunakan dalam bahasa Inggris untuk menyatakan percaya. Kata yang pertama itu adalah trust, percaya, believe, itu juga percaya. Apa bedanya trust dan believe? Saudara, dalam perjalanannya kata ini adalah mirip ya. Trust itu artinya percaya, tapi belief juga adalah percaya, namun ada sedikit perbedaan antara trust dan belief ini. Saudara-saudaraku, perbedaannya di mana? Ya, kalau kita berbicara tentang trust seperti yang dituliskan di dalam Amsal pasal 3 ayat yang ke-5, di sini dikatakan trust in the Lord with all your heart. Ya, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, menggunakan kata trust, bukan believe. Ya, nah saudara, mari kita akan melihat trust itu memiliki makna percaya yang lebih mendalam. Kenapa? Karena di sini ada suatu hubungan yang timbal balik yang biasanya sudah ada sangat yakin bahwa kita sudah merasakan, ya, sudah ada hubungan timbal balik yang kita rasakan. Dan saya berharap bahwa setiap kita yang percaya kepada Tuhan bukan hanya sekedar believe, tapi trust kepada Tuhan. Yaitu di mana kita sudah merasakan suatu timbal balik. Saya sudah merasakan kebaikan Tuhan dan Tuhan sendiri sudah mengerti saudara. Sudah mengerti iman saudara sampai sejauh mana. Itulah sebabnya Alkitab menggunakan kata trust di dalam Amsal 3 ayat yang ke-5. Jadi believe ini juga percaya. Ya, namun tidak sekuat kata trust ini. Nah, ditambah lagi kalimat berikutnya adalah trust in the Lord with all your heart. With all your heart, dengan segenap hati. Sudah merasakan kebaikan Tuhan dan Tuhan juga sudah tahu hati kita, saudaraku. Dan kemudian dengan segenap hati, dengan segenap hidup kita. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, untuk sedikit mengerti atau lebih mendalami kata trust dan belief ini, ada cerita misalnya saudara kita bayangkan ada sepasang kekasih, ya, di mana mereka saling mengasihi, saling mencintai. Sang pria berjanji, oh nanti kalau kamu menjadi istriku, aku akan bla 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 bla, ya. Yang istri juga, yang
kekasih yang perempuan juga dia berkata, oh nanti aku akan begini. Ya, mereka saling berjanji, saudara. Dan ketika mereka saling berjanji di dalam perpaduan kasih itu, mereka mulai percaya. Dan kata percaya di situ adalah menggunakan kata believe. Ya, si pria berkata, aku percaya nanti kamu akan menjadi istri yang baik, istri yang bijaksana, istri yang merawat anak-anak kita. Ya, sang kekasih perempuan juga dia mulai nyatakan kepercayaannya. Aku percaya bahwa engkau nanti akan menjadi suami yang baik, yang bertanggung jawab, yang mengasihi aku, yang memelihara anak-anak kita, dan mencukupkan segala kebutuhan kita. Aku percaya itu. Nah, kata percaya itu menggunakan kata believe. Ya. Tapi ketika mereka sudah masuk di dalam pernikahan, believe ini berubah menjadi trust. Kenapa saudara? Karena mereka tadinya hanya sekedar believe yang mungkin masih ada sedikit-sedikit keraguan. Tapi setelah mereka masuk di dalam pernikahan, mereka seluruh hidupnya dipersatukan di dalam pernikahan ini. Sehingga ketika mereka saling mengucapkan kata-kata percaya tadi bukan hanya sekedar believe yang masih ada sedikit keraguan, tapi mereka betul-betul percaya. Itulah sebabnya mereka masuk di dalam pernikahan. Puji nama Tuhan. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, sama halnya kita dengan Tuhan. Ya, Tuhan ingin kita juga mengucapkan satu kata-kata yang mungkin tadinya hanya sekedar percaya dalam pengertian believe. Ada kadang-kadang kita percaya dan kita ragu. Tapi firman Tuhan minta hari ini engkau percaya dengan kata trust. Trust in the Lord with all your heart. Ya, bukan hanya sekedar believe yang masih ada kadang-kadang keraguan di dalam hidup saudara. Tapi kita betul-betul percaya kepada Tuhan. Haleluya. Nah, saudara, pastikan bahwa setiap kita memiliki iman yang menyelamatkan. Ya, kita percaya bahwa satu-satunya juru selamat adalah Yesus Kristus. Seperti Yesus sendiri berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada satu pun orang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Pastikan bahwa setiap kita adalah orang-orang yang betul-betul memiliki kepastian keselamatan. Yang berikutnya, pastikan bahwa kepercayaan kita adalah kepercayaan yang telah terjadi timbal balik. Artinya Tuhan sudah melakukan perbuatan baik kepada kita, kita sudah merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Tapi dari pihak kita juga, kita akan lakukan sesuatu kepada Tuhan sebagai timbal balik kasih kita kepada Tuhan, kepercayaan kita, iman kita kepada Tuhan. Bukan hanya di kata-kata saja, bukan hanya di dalam persetujuan pikiran saja, tapi dalam praktek hidup kita. Nyatakan itu, saudaraku. Saya percaya bahwa Tuhan akan senang kalau kita mengucapkan aku percaya kepada Engkau Tuhan, bukan hanya di mulut dan di pikiran, tapi di dalam tindakan kita. Pastikan bahwa setiap kita tetap memelihara iman kita sampai akhir hidup kita. Ya, saudaraku, kita tidak tahu berapa lama Tuhan memberi kesempatan untuk kita untuk hidup di bumi ini. Ya, ada orang yang 60 tahun meninggal, 70 tahun meninggal, atau 80 tahun meninggal, kita tidak tahu sampai berapa usia kita. Tapi pastikan bahwa setiap kita seperti perkataan Rasul Paulus, aku telah memelihara iman. Ya, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik dan memelihara iman. Sekarang mahkota kehidupan, mahkota kebenaran itu disediakan bagiku. Haleluya. Haleluya, saudara. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita akan baca kembali penutupnya. Minggu depan saya akan lanjutkan bagian yang kedua dan yang ketiga. Mari kita akan tutup kembali dengan pembacaan kita di Amsal 3 ayat 5 dan 6. 1, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri.
Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Amin, amin, amin. Tuhan memberkati kita semua, saudara-saudaraku. Mari kita akan berdoa kepada Tuhan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Dengan iman katakan, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, kami percaya, yes Tuhan, hatiku percaya,
kami percaya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, oh hati kami percaya karena percaya padamu, Kaulah tempat perlindungan, hanya Kau harapan, Kau beri kekuatan, syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu Raja kami, Kaulah layak Yesus. Kami percaya hanya Engkau Yesus, kekuatan kami. Yesus Tuhan, syukur bagimu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur firman-Mu sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Kami minta kekuatan Roh Kudus untuk memeteraikan setiap benih firman Tuhan di dalam hati kami. Sehingga setiap kami yang sudah mulai percaya kepada Tuhan, kami semakin diteguhkan bahwa hanya Engkaulah satu-satunya juru selamat yang sanggup menyelamatkan hidup kami, yang sanggup membawa kami kepada hidup yang kekal. Bahkan Tuhan, Engkau bukan hanya berjanji untuk surga yang akan datang, tapi Engkau juga akan meluruskan jalan kami di bumi ini. Engkau akan menolong kami dalam kami membangun rumah tangga, Engkau akan menolong kami dalam kami membangun usaha-usaha kami. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa sekarang untuk setiap keluarga dimanapun kami berada saat ini, dan apapun yang menjadi pergumulan kami hari ini. Tuhan, Engkau yang kami percayai, Engkau yang berjanji bahwa Engkau akan meluruskan setiap jalan kami. Kami berdoa supaya setiap kami benar-benar mengalami pertolongan Tuhan pada waktunya. Terpujilah nama Tuhan. Sekarang kami berdoa Tuhan untuk bangsa kami Indonesia dan khususnya untuk kota kami Semarang. Pada masa PSBB ini Tuhan akan lindungi Tuhan masyarakat di kota Semarang sehingga tidak ada lagi virus corona yang terpapar, yang meluas begitu hebatnya ini. Tapi akan berhenti Tuhan, kami minta kemurahan Tuhan. Tuhan akan tolong lindungi bangsa kami Indonesia, lindungi kota kami Semarang, akan lindungi setiap kami, setiap keluarga kami dari virus corona ini Tuhan. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau mendengar doa kami, karena setiap doa kami peralaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita siapkan persembahan kita buat Tuhan, dan kita mau angkat ke hadirat Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bawa persembahan kami Tuhan sebagai ucapan syukur kami atas kebaikan-kebaikan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kami. Sucikan, kuduskan, tahirkan setiap persembahan kami agar berkenan di hati-Mu dan dapat digunakan untuk melayani pekerjaan Tuhan di gereja-Mu GBT Firman Kudus. Dan Tuhan akan kembalikan berlipat kali ganda kepada setiap tangan yang telah mempersembahkan dalam sukacita dengan kerelaan dan keikhlasan hati. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam, selamat pagi Ibu Bapak Saudara sekalian. Ada beberapa pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Mohon tetap kirim foto-foto ibadah minggu, ibadah komsel, dan ibadah doa multiplikasi ke PKS masing-masing. Rabu tanggal 20 Januari 2021 ada persekutuan kaum wanita jam 5 sore. Link Zoom akan dibagikan oleh Ibu Ana HK. Kepada semua kaum wanita, kami undang untuk bisa bergabung dalam persekutuan kaum wanita.
Kamis doa multiplikasi jam 7 malam. Mari semua jemaat GBT Firman Kudus Banyumanik maupun Bukit Sari, kami undang untuk bisa bergabung dalam doa multiplikasi. Kita menyembah Tuhan bersama dan mendengarkan pesan Tuhan bersama-sama. Jumat Komsel. Untuk bulan Januari ini, untuk S3-nya adalah multiplikasi. Persembahan khusus masih digunakan untuk recording. Untuk nomor rekening BCA dapat dilihat seperti di samping ini. Perhatian, mohon ada rapat tahunan pengurus gereja GBT Firman Kudus Banyumanik Bukit Sari akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 24 Januari jam 5 sore melalui Zoom meeting. Diundang untuk dapat bergabung dalam rapat ini adalah ketua-ketua departemen, komisi-komisi, para PKS, dan guru-guru sekolah minggu. Demikian warta gereja minggu ini. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara kita akan mengakhiri ibadah kita pada kesempatan hari ini. Kita akan berdoa bersama-sama. Mazmur Daud. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan dan dengan bibir yang bersorak-sorai
mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam. Sungguh, engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu, aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Dan Tuhan memerintahkan berkat di dalam lumbungmu, dan di dalam segala usahamu. Tuhanlah yang telah menetapkan kita untuk menjadi umat-Nya yang kudus, dan Tuhan telah melimpahi kita dengan segala kebaikan-Nya. Tuhan mengangkat kita menjadi kepala dan bukan ekor, dan kita akan tetap naik bukan turun. Haleluya, haleluya. Mari saudara kita mengangkat kedua tangan kita, mengarahkannya kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya dan mengasihi Tuhan berkata, amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, sampai jumpa kembali pada kesempatan yang akan datang. Tetap semangat.